Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misha Nur Zahra Buranda dan saya berasal dari kelas C. Nah, di video kali ini merupakan tugas UAS dari Pak Syarul Alim, dan di sini saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan saya. Nah, sebelum membahas terkait kelebihan dan kekurangan saya akan membahas terlebih dahulu terkait dengan apa itu kelebihan dan kekurangan, dan juga akan memberikan tips bagaimana cara mengetahui kelebihan dan kekurangan kita. Nah, kekurangan yaitu suatu yang tidak dimiliki oleh seseorang dibandingkan dengan orang lain, sedangkan kelebihan adalah kebalikan dari hal tersebut. Mengetahui kekurangan dan kelebihan diri sendiri merupakan hal penting demi mengembangkan potensi diri. Maka dari itu, penting untuk paham cara mengetahui kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Nah, saya mempunyai beberapa tips untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan kita. Nah, yang pertama yaitu melakukan introspeksi diri. Cara mengetahui kelebihan dan kekurangan diri yang pertama ini dapat dilakukan yaitu dengan mengintrospeksi diri sendiri. Nah, cara ini bisa membantu untuk bisa mengenali diri sendiri secara lebih mendalam, baik untuk kelebihan maupun kekurangan. Memahami diri sendiri dengan baik akan mudah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi. Nah, kalian akan lebih mengetahui solusi tepat apa yang sebaiknya diambil saat menghadapi permasalahan. Nah, yang kedua yaitu meminta pendapat orang lain. Nah, kekuatan dan kelemahan diri tidak semuanya bisa diketahui secara pribadi, tapi pengguna juga perlu orang lain untuk membantu menilai. Nah, kalian bisa bertanya kepada orang terdekat bagaimana Anda di mata mereka. Dari pendapat mereka dapat memperjelas kelebihan dan kelemahan yang ada dalam diri sendiri. Nah, selain itu, kalian juga harus siap menerima kritik dan saran mereka untuk membangun kepribadian yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Yang ketiga yaitu menulis jurnal harian. Nah, jika tertarik untuk mencoba cara ini, pertama-tama harus mempersiapkan satu buah buku yang khusus. Pastikan bahwa hanya diri sendiri saja yang dapat membaca isi di dalamnya. Nah, hal ini akan membantu untuk bisa menjaga privasi yang sifatnya lebih intens dan pribadi. Bebaskan diri kalian untuk bercerita. Dengan begitu, kamu bisa menarik kesimpulan apa saja yang jadi kekuatan dan apa saja potensi diri yang masih perlu dikembangkan. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu luangkan waktu untuk melakukan hobi. Cara mengetahui kelebihan dan kekurangan diri sendiri yang dapat dilakukan sebenarnya tidak jauh dari apa yang disenangi. Tentunya setiap orang memiliki hobi tersendiri yang disenangi dan ingin untuk dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Cobalah meluangkan waktu khusus untuk aktivitas diri sendiri maupun hobi, misalnya dengan ikut kegiatan di komunitas atau kepanitiaan. Kalau bisa mengerjakan satu hal dengan hasil yang memuaskan, itu bisa jadi kelebihan. Nah, yang terakhir yaitu menghargai diri sendiri. Setiap hal yang perlu untuk dilakukan, maka berikan usaha yang terbaik meskipun hasilnya mungkin bisa memuaskan atau tidak. Nah, cara ini akan membantu untuk bisa lebih menghargai usaha dan kemampuan yang dimiliki dari dalam diri. Nah, selanjutnya itu manfaat mengetahui kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Yang pertama, meningkatkan kesadaran diri. Ketika kamu menghabiskan waktu untuk merenungkan kelebihan dan kekurangan diri sendiri, kamu akan makin mengenal kepribadianmu yang sebenarnya dengan lebih baik. Hal ini dapat membantumu membuat keputusan yang lebih mencerminkan kepribadianmu yang sebenarnya dan membuatmu merasa lebih bahagia. Nah, yang kedua yaitu membantu dalam memahami orang lain. Selain menarik bagaimana kesadaran akan kelebihan dan kekurangan pribadi dapat membantu memahami orang lain dan meningkatkan empati, sehingga kamu akan menciptakan hubungan yang lebih erat dan menciptakan sikap saling pengertian, termasuk dalam lingkungan kerja maupun kehidupan keluarga. Yang ketiga yaitu menunjukkan apa yang harus difokuskan. Ketika kamu mengetahui kelebihan dan kekurangan diri sendiri, kamu dapat berusaha untuk menggunakannya dengan lebih baik dan meningkatkan peluang untuk mencapai kesuksesan. Nah, yang keempat yaitu menunjukkan apa yang perlu diperbaiki.
Kelemahan bukanlah hambatan, tetapi kamu dapat meningkatkan dan memperbaiki kekurangan diri sendiri. Misalnya, jika kamu termasuk orang yang mudah emosi dan temperamental, kamu perlu memperbanyak wawasan dan membuka hati agar bertindak lebih rasional serta penyabar. Nah, yang terakhir yaitu lebih menghargai diri sendiri. Dengan memahami apa saja kelebihan dan kekurangan diri sendiri, kita akan lebih mudah melihat dan menghargai semua bakat dan keterampilan yang diberikan oleh Sang Pencipta, khususnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga bisa lebih percaya diri untuk menghadapi kesuksesan. Nah, pertama-tama saya akan membahas mengenai kelebihan diri saya. Nah, saya merupakan orang yang senang belajar hal baru, karena dengan hal baru, saya bisa merasa tertantang dan ingin berusaha untuk menguasai hal tersebut. Nah, kelebihan saya yang selanjutnya yaitu saya mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru, karena saya bisa menghadapi perubahan dan belajar hal-hal baru melalui lingkungan saya. Selanjutnya, saya merupakan orang yang jujur dan selalu mengutamakan kejujuran, karena itu merupakan ajaran dari kedua orang tua saya sejak kecil. Nah, selanjutnya saya bisa menyembunyikan kesedihan dan masalah pribadi saya di depan orang lain, dan juga saya bukan orang yang oversharing, yang selalu membagikan semua masalah-masalah saya. Saya selalu menyimpannya sendiri. Selanjutnya, saya selalu konsisten dengan pilihan saya dan akan selalu saya kejar sampai saya dapat. Saya juga merupakan tipe orang yang ceria dan juga dapat membuat suasana menjadi lebih senang. Selanjutnya, ketika saya emosi, saya tidak langsung mengeluarkan kata-kata yang kasar, karena setiap saya berbicara, saya selalu memikirkannya terlebih dahulu. Selanjutnya, saya merupakan pendengar yang baik. Itulah sebabnya teman-teman saya sering curhat ke saya terkait masalah-masalah pribadi mereka, dan saya selalu memberikan advice yang bagus terhadap masalah-masalah mereka. Nah, selanjutnya saya orang yang pintar memasak, karena memasak merupakan hobi dan kelebihan saya. Nah, saya senang belajar resep makanan terbaru, dan insya Allah saya bisa menjadi partner hidup yang baik. Nah, karena kelebihan saya yaitu memasak dan juga baking, saya di masa depan ingin membuat bakery shop, karena itu merupakan cita-cita saya dari dulu, karena saya sangat suka bikin kue dan juga suka makan kue. Dan yang terakhir, kelebihan saya yaitu saya merupakan orang yang lumayan berpenampilan menarik. Jadi oleh karena itu, saya selalu tampil rapi dimanapun saya pergi. Last but not least, saya merupakan orang yang sopan, terlebih terhadap kedua orang tua saya, dan juga saya juga sopan terhadap orang yang lebih tua di atas saya. Nah, kelebihan saya yang terakhir, saya merupakan anak yang mandiri. Oleh sebab itu, saya mampu tinggal di kos sendirian dan kuliah di luar kota sendirian. Nah, selanjutnya yaitu kekurangan. Nah, kekurangan yang ada di diri saya yaitu saya kurang percaya diri, apalagi untuk berbicara di depan umum. Saya selalu tremor, dan juga saya selalu panikan. Nah, selanjutnya yaitu saya sering menunda-nunda waktu. Jadi saya kayak selalu terlambat, apalagi mengumpulkan tugas. Tapi insya Allah saya akan belajar dari kesalahan saya, yaitu selalu mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Selanjutnya, kekurangan saya yaitu saya terlalu memikirkan kata-kata yang dibicarakan oleh orang lain tentang saya. Jadi saya selalu memikirkannya setiap malam, setiap saya mau tidur, sampai saya tidak tidur sampai pagi, karena selalu memikirkan kata-kata itu. Apalagi kata-kata tersebut menyangkut dengan hal-hal yang negatif atau sangat-sangat sensitif, dan juga sangat-sangat menyangkut hal-hal pribadi saya. Selanjutnya, kekurangan saya yaitu saya kurang tidur, karena saya punya penyakit insomnia, yaitu
sulit tidur, jadi di waktu malam saya selalu terbangun dan juga jadi sulit tidur. Selanjutnya saya susah untuk mengatur waktu saya dengan jadwal-jadwal saya yang lumayan padat di setiap harinya, jadi jadwal-jadwal saya selalu berantakan. Tapi dengan hal tersebut saya selalu belajar dari kesalahan saya dan selalu memperbaikinya kembali walau sering saya ulangi. Selanjutnya saya merupakan orang yang tidak enakan atau people pleaser, jadi kayak saya tidak enak untuk bilang tidak terhadap orang lain, jadi saya gampang dimanfaatkan oleh orang lain. Saya juga sering gampang mengantuk, apalagi di aktivitas siang hari, apalagi di kelas siang saya juga sangat gampang sekali mengantuk. Selanjutnya kekurangan saya yaitu saya mudah terbawa perasaan. Kekurangan saya selanjutnya yaitu saya mudah lelah, apalagi di aktivitas seharian saya sangat lelah dan membutuhkan waktu istirahat yang cukup panjang. Kekurangan saya yang selanjutnya yaitu saya memiliki penyakit MAH, jadi saya tidak boleh telat makan, dan menurut saya ini kekurangan karena penyakit itu membuat saya lemah. Kekurangan saya yang selanjutnya yaitu saya gampang menangis. Kayak di setiap masalah saya selalu menangis, tapi saya tidak pernah tunjukkan masalah saya di depan orang lain karena saya selalu mengkeep masalah saya sendiri walaupun saya sering menangis sendirian. Kekurangan saya yang selanjutnya yaitu saya kurang sabar, dan karena hal itu saya jadi sering mengeluh. Selanjutnya saya sering menghindari konflik karena saya sangat tidak suka ada masalah, dan juga karena masalah sedikit pun akan mengganggu aktivitas saya dan juga mengganggu kesehatan saya. Selanjutnya saya sangat selalu overthinking dan juga trust issue, jadi saya agak sulit untuk percaya kepada orang lain. Terus kekurangan saya yang terakhir, saya terlalu terburu-buru dan juga terlalu excited akan hal-hal baru, jadi membuat kedepannya agak berantakan karena saya terlalu terburu-buru. Nah, terlepas dari itu semua, cara saya untuk mengefisienkan dan memanfaatkan kelebihan saya yaitu saya menambah relasi-relasi saya dan juga mengasah seluruh kemampuan-kemampuan yang saya miliki. Nah, terkait dengan kekurangan, selama ini saya telah berusaha untuk mengurangi setiap kekurangan-kekurangan yang ada di diri saya dan mencoba yang terbaik untuk tidak berpikir berlebihan terkait dengan segala kekurangan yang saya miliki dan juga lebih berfokus terhadap kemampuan yang saya punya. Cara yang sangat efisien untuk mengurangi kekurangan saya itu khususnya di overthinking, yaitu saya selalu mencoba mengasah hobi saya itu memasak. Jadi saya selalu ketika saya muncul overthinking yang berlebihan, saya selalu memasak untuk diri saya atau masak buat orang tua saya atau teman-teman saya atau saudara-saudara saya. Dan menurut saya cara itu sangat efisien dan juga dapat menenangkan diri saya, karena dengan melakukan hobi-hobi yang lain terutama memasak, saya juga jadi lebih rileks dan juga lebih tenang.